Halo sahabatku yang budiman dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Jangan kecewa dulu ya, karena Max kali ini akan review drama Cina terlebih dahulu. Buat para penggemar drama Korea, kalian bisa stay terlebih dahulu ya, karena Max dalam waktu dekat ini bakalan siap-siap buat tim agar bisa upload 2 serial sekaligus. Kita spoiler dulu tentang film ini ya. Sebenarnya film ini sudah lama tayang di TV pada tahun 1993. Cuman karena film ini adalah bagian dari cerita rakyat di Cina, oleh karenanya rumah produksi Iki dan All Chinese Digital meremake kembali dengan wajah yang baru, sinematik yang baru namun masih dengan cerita yang sama. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk langsung saja kita ke alurnya. Diawali dengan scene di mana kita akan dipertontonkan dengan beberapa hewan yang tengah melintas. Di situ juga ada ular berwarna putih juga. Ya, itu adalah siluman ular putih, di mana dia adalah siluman ular putih yang berhasil menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun di kaki Gunung Kinceng. Kemudian siluman ular tersebut lalu merubah wujudnya menjadi wanita yang sangat cantik. Siluman tersebut bernama Bai Suzhen. Terlihat ia sedang berusaha ke tepi danau guna mencoba tubuh barunya untuk berjalan. Tentu saja dia tampak kesulitan guys. Ia lalu memanggil kawannya Jingsung, seekor tupai jantan, untuk membantunya. Jingsung pun berubah menjadi manusia lalu bergegas membantu Bai Suzhen dengan sihirnya. Jingsung terpana oleh penampilan manusia Bai Suzhen yang sangat cantik. Lalu ia memberi saran kepada Bai Suzhen untuk meningkatkan kekuatan abadi dengan memakan darah manusia. Namun, Bai Suzhen menolak ide tersebut dan menyebutkan bahwa Dewi Kuan Im telah menyelamatkan dia di Yangzhou. Tentu saja dia tidak ingin mengecewakan sang Dewi Kuan Im dan memutuskan untuk mengikutinya. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan seseorang pemuda bernama Su Xian sedang naik perahu untuk menuju suatu tempat. Scene pun berpindah. Terlihat Bai Suzhen menemui patung Dewi Kuan Im di sebuah kuil. Kemudian tak lama muncullah sosok Dewi Kuan Im untuk kemudian bertanya siapakah yang berlutut di hadapannya. Bai Suzhen menjelaskan bahwa dia adalah siluman ular putih dari Gunung Kinceng dan dia beruntung mendapatkan tubuh manusia, tentunya setelah menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun. Ia ingin meninggalkan dunia fana dan mengikuti Dewi Kuan Im serta mengabdikan hidupnya kelak sebagai Buddha. Dewi Kuan Im mengatakan bahwa Bai Suzhen belum layak. Sang Dewi menjelaskan bahwa Bai Suzhen harus belajar dulu menjalani apa itu dunia fana sebelum bisa melepaskannya. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki 7 cinta dan 6 keinginan, sehingga Bai Suzhen harus belajar untuk mengalahkannya dan terbebas dari dunia manusia, barulah bisa mencapai nirwana. Bai Suzhen pun kemudian berjanji mengikuti arahan sang Dewi dan dia akan masuk ke dunia manusia lalu meningkatkan kekuatan keabadiannya. Scene berpindah lagi. Terlihat Bai Suzhen yang tiba-tiba mampir di penjual cermin yang mana pemilik toko cermin terpesona melihatnya. Cemburu karena melihat tingkah suaminya, istrinya pun mencubit telinganya dan memanggil Bai Suzhen siluman yang jahat. Lalu dengan polosnya Bai Suzhen membalas tuduhan wanita tersebut dengan bertanya kepada wanita itu, bagaimana dia bisa tahu status silumannya, apakah kau juga siluman? Tanya Bai Suzhen. Bai Suzhen lalu menyadari kalau penampilannya terlalu mencolok dan mengundang perhatian. Dia pun lalu berjalan ke tempat tersembunyi dan merubah penampilannya agar tidak terlalu mencolok. Scene pun berpindah ke suatu klinik yang didirikan oleh seseorang pemuda bernama Su Xian, pemuda yang naik perahu tadi. Tetapi orang-orang atau bisa dibilang preman pasar tersebut berusaha menentangnya dan mencoba berkelahi dengan Su Xian. Namun sang pemimpin preman pun dikalahkan dengan mudah. Si preman tersebut pun bertanya apakah Su Xian pandai bertarung, namun anggapannya ditepis Su Xian dan Su Xian menjelaskan bahwa organ vital pria tersebut sedang terluka parah. Karena itu dia gampang dikalahkan. Karena dengan mudah ia mampu mendiagnosa penyakit si pemimpin, hal ini membuat kliniknya terkenal di penjuru kota. Selain itu Su Xian juga mengatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Huo Tuo. Sementara di lain tempat terlihat di jalan Bai Suzhen melihat kedua pria membicarakan tentang klinik Su Xian. Mereka mengira bahwa Su Xian adalah reinkarnasi dari dewa medis Hua Tuo. Hal ini mengusik keingintahuan dari Bai Suzhen, mengingat Bai Suzhen yang sudah hidup jauh ribuan tahun yang lalu pernah menyaksikan Huo Tuo semasa hidupnya. Ia pun lalu masuk ke keramaian yang sedang menunggu antrian pengobatan Su Xian.
terlihat ada seorang pemuda yang berdebat dengan Susian. Pemuda tersebut berkata bahwa Susian telah memberi resep yang salah kepada pasiennya. Di tengah perdebatannya tersebut, Susian sejenak tertegun karena melihat wajah Bai Suzen. Segera ia sadar dan membantah perkataan pemuda itu, lalu berkata bahwa pasiennya mengidap penyakit lain yang jauh lebih gawat dan butuh pengobatan lebih ekstra. Hal ini membuat masyarakat semakin memuja Susian. Pemuda yang memulai perdebatan pun pergi berlalu sambil tersenyum kepada Susian. Bai Suzen berpikir Susian terlalu sombong dan penampilannya bukan seperti Hua Tuo yang ia pernah kenal ratusan tahun yang lalu. Scene pun berganti di hutan bambu. Terlihat ada seorang biksu bernama Fahai yang tengah bermeditasi terganggu oleh hawa siluman. Ia nekat mencari siluman itu dan akhirnya menemukan seorang perempuan kecil. Biksu Fahai mengancam akan membunuh perempuan yang ia kira adalah iblis. Namun perempuan kecil itu menjelaskan bahwa dia tak berniat untuk menyakiti manusia. Merasa tak percaya, Fahai pun melancarkan serangan perempuan tersebut. Perempuan itu lalu berubah menjadi siluman macan putih dan menyerang Fahai saat itu juga. Perkelahian pun tak dapat dihindari, tetapi di tengah perkelahian, siluman tersebut berubah menjadi Buddha dan menertawakan Fahai. Setelah ia sadar, ia lalu memberitahu gurunya tentang hal tersebut. Sang guru berpikir Fahai belum bisa membedakan atau mengenali sosok sesungguhnya seekor siluman dan sosok Buddha. Kemudian sang guru menasihati Fahai bahwa siapapun akan menjadi iblis ketika dia memiliki niat membunuh walaupun orang suci sekalipun. Dan sebaliknya, binatang atau siluman pun bisa menjadi abadi ketika ia baik. Sang guru kemudian meminta muridnya agar tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Sang guru memberitahu Fahai bahwa ada siluman jahat berusia ribuan tahun yang tinggal di Lin'an. Lin'an itu adalah desa tempat di mana Bai Suzen sedang tinggal. Sang guru lalu memberikan 2 buah senjata Buddha kepada Fahai, berupa mangkuk emas ungu untuk menahan siluman dan sebuah tongkat pendeteksi sekaligus pengusir siluman. Sang guru kemudian memberitahu muridnya bahwa tongkat akan bergerak saat ada hawa siluman di sekitarnya. Kemudian jangan serang apapun jika tongkat tidak bergerak, kata sang guru. Sang guru kemudian menutup perbincangan dengan satu kalimat penting, yaitu jangan membunuh siluman yang sudah bertobat atau yang berperilaku baik. Scene berganti di perjalanan. Bai Suzen melihat pemuda yang sebelumnya berdebat dengan Susian. Pemuda tersebut mencabut kumisnya dan ternyata itu adalah seorang gadis remaja bernama Jin Ruyi. Merasa penasaran, Bai Suzen lalu masuk menyelidikinya. Ruyi berkata kepada pelayannya bahwa Susian pasti bangga padanya karena telah membantu membuat klinik pengobatannya semakin terkenal. Susian merupakan tabib yang mengelola sebuah toko obat milik ayah Ruyi. Tak beberapa lama setelah Susian datang dan langsung disambut oleh Ruyi. Susian mengatakan bahwa penyamaran Ruyi hari ini agak berlebihan. Ruyi lalu meminta upahnya hari ini karena telah membantu Susian. Bai Suzen yang mengetahui bahwa mereka bersekongkol merasa jengkel dan mengerjai Ruyi dengan mematahkan jepit rambutnya. Bai Suzen lalu teringat perintah Dewi Kuan Im agar tidak menggunakan kemampuan silumannya untuk menghukum manusia dan teringat bahwa manusia memiliki hukum serta pengadilannya sendiri. Bai Suzen lalu melaporkan tindakan penipuan Susian ke polisi. Namun sesampainya di sana ia ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa Susian merupakan adik ipar dari pemimpin polisi di kota Lin'an. Bai Suzen lalu memutuskan untuk memperingatkan sendiri kepada Susian tentang kebohongannya. Scene berpindah di rumah Susian. Terlihat seorang laki-laki datang dan menegurnya tentang kebohongan yang ia lakukan saat ini. Susian curiga dengan pria ini lalu menarik kumisnya, dan benar saja, ternyata dia adalah Bai Suzen yang tengah menyamar. Sempat tertegun oleh penampilan aslinya, Susian pun memaafkan lalu menyuruhnya pergi. Singkat cerita, pada suatu sore terlihat ada bayangan siluman yang menyerang sekelompok anak kecil yang tengah bermain. Di saat yang sama, Bai Suzen sedang berjalan-jalan. Bai Suzen merasakan ada aura siluman yang kuat dan berbau darah. Bai Suzen pun yang berusaha mencari asal aura tersebut bertabrakan dengan Susian. Susian menghentikan Bai Suzen dan ingin menanyakan beberapa hal. Alangkah mengejutkannya karena terburu-buru Bai Suzen pun mendekatkan wajahnya sembari meniup wajah Susian. Sontak Susian pun melepaskan Bai Suzen. Scene pun berganti di kediaman Susian.
Inspektur Li Gongfu memberitahu istrinya Su Jiarong yang tidak lain adalah kakak perempuan Susian bahwa ada banyak anak yang terbunuh di Lin An dengan pakaian berdarah digantung di pintu. Dia khawatir tentang hal ini dan menduga adanya iblis atau siluman yang sedang menyerang kota Lin An. Tak berapa lama Susian pun tiba di rumah dan ikut dalam diskusi tersebut. Kakak iparnya lalu menanyakan kondisi tetangga mereka yang dirawat oleh Susian, yaitu Nyonya Yu. Susian berkata bahwa ia sedang mengumpulkan uang yang banyak untuk membeli bahan-bahan medis yang harganya cukup mahal untuk pengobatan Nyonya Yu. Susian pun berdiri dan melihat mainan Chang Sheng yang tak lain adalah putra Nyonya Yu. Lalu menanyakan kepada kakaknya di mana keberadaannya. Kakaknya mengatakan bahwa Chang Sheng sedang bermain di luar. Namun dengan terkejut Susian menjawab bahwa dia tidak melihatnya di luar. Mereka lalu bergegas mencari Chang Sheng, anak Nyonya Yu. Scene berpindah di sebuah toko, terlihat anak kecil yang sedang berbicara kepada pemilik toko, dan ternyata dialah Chang Sheng. Chang Sheng berniat menjual mutiara perhiasan keluarganya untuk membantu pengobatan ibunya. Namun pemilik toko gadai berpikir bahwa anak ini sedang mengarang cerita untuk menipunya dan membuat mutiara tersebut. Chang Sheng pun kemudian pergi dan tak sengaja menjatuhkan jimat mutiaranya tersebut. Sempat kebingungan mencari, ternyata mutiara itu ditemukan oleh Bai Suzhen. Chang Sheng pun kemudian bercerita bahwa ayahnya patah kaki dan ibunya sedang sakit. Jadi dia menggadaikan mutiara agar mendapatkan uang untuk mengobati penyakit ibunya. Bai Suzhen lalu membuatkan tali mutiara dan dipakai di leher Chang Sheng. Chang Sheng memanggil Bai Suzhen sebagai kakak peri dan meminta kakak peri untuk menyelamatkan ibunya. Di perjalanan Bai Suzhen merasakan hawa siluman sedang mengikuti mereka. Lalu Bai Suzhen pun mengantarkan Chang Sheng hingga depan pintu dan berjanji besok akan kembali memeriksa ibunya. Chang Sheng lalu bertemu Susian yang mengkhawatirkan dan mencarinya dari tadi. Chang Sheng sangat bersemangat dan memberitahu Susian bahwa dia bertemu peri dan kakak peri sudah berjanji untuk memeriksa penyakit ibunya besok. Sementara di tempat lain Bai Suzhen mencari aura siluman buas yang menghilang. Lalu ia bersembunyi ketika melihat biksu Fahai. Tongkat Fahai bergerak karena ia ikut mendeteksi aura siluman jahat. Bai Suzhen lari dan berpikir Fahai adalah seorang biksu yang berbahaya. Scene pun berganti di kediaman sang siluman. Dia merupakan siluman kelabang betina yang telah bertapa selama 3000 tahun. Ia merasa penasaran dengan siluman ular putih yang terus mencarinya dan biksu Fahai yang berusaha menangkapnya. Dia tertawa dan berkata kelak akan menantang kekuatan Fahai dan siluman ular putih. Scene berpindah di rumah Chang Sheng. Terlihat ia sedang menunggu kakak peri. Susian yang menemaninya berusaha meyakinkan Chang Sheng bahwa kakak peri hanyalah mitos dan harus tetap berkeyakinan pengobatan pada umumnya. Tak berapa lama Bai Suzhen muncul dan menemui Chang Sheng. Bai Suzhen lalu mengecek keadaan Nyonya Yu dan menyadari bahwa sakit yang diderita ibu Chang Sheng diakibatkan oleh racun siluman ular. Tak lama kemudian Susian masuk ke dalam ruangan. Keduanya sempat berdebat namun akhirnya setuju untuk bersama-sama mencari obat untuk Nyonya Yu. Bai Suzhen lalu bertanya kepada Chang Sheng mengenai lokasi-lokasi terakhir ibunya sebelum sakit. Chang Sheng bercerita bahwa sebelum sakit ibunya sempat mengunjungi kuil Dewa Numa di Bukit Sili. Scene pun berganti di kuil Dewa Numa. Terlihat siluman yang sedang bertengkar, lalu mereka sadar bahwa pemimpin mereka tidak ada. Mereka lalu mencari pimpinan mereka, yaitu siluman ular hijau. Ia bernama Xiao Xing. Rupanya Xiao Xing tampak tengah bersantai di atas pohon menikmati buah bakar. Para siluman tadi pun terlihat membanggakan kekuatan Xiao Xing yang telah menjalani meditasi selama 500 tahun. Tak berapa lama Bai Suzhen datang menemui siluman-siluman penghuni kuil tersebut. Lalu Xiao Xing menyambutnya dan menggoda kecantikan Bai Suzhen. Dengan nada marah, Bai Suzhen menuduh Xiao Xing telah meracuni seorang manusia dan Bai Suzhen meminta Xiao Xing untuk menyerahkan penawarnya. Mendengar itu Xiao Xing malah semakin menggodanya. Mereka meremehkan Bai Suzhen. Merasa diremehkan, Bai Suzhen pun lalu mengeluarkan cambuknya dan membuat Xiao Xing kewalahan. Di saat terdesak, Xiao Xing lalu merubah wujudnya menjadi siluman.
Tak mau kalah, Bai Suzen pun berubah menjadi siluman ular putih dan cerita pun bersambung. Episode kedua diawali dengan pertarungan antara siluman ular hijau dan Bai Suzen si siluman ular putih. Karena kualan, siluman ular hijau merubah wujudnya menjadi ular. Merasa tak mau kalah, Bai Suzen pun berubah menjadi ular pula. Pertarungan pun terjadi dengan singkat yang akhirnya dimenangkan oleh Bai Suzen. Tentu saja karena pengalaman 1000 tahun pertapaan Bai Suzen lebih unggul ketimbang 500 tahun pertapaan siluman hijau. Bai Suzen pun memutuskan untuk membunuh siluman ular hijau karena merasa sangat berbahaya untuk manusia. Ketika Bai Suzen hendak membunuh siluman ular hijau karena menurutnya dia meracuni Nyonya Yu. Tetapi siluman ular hijau pun menepis tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, yang mana suatu ketika Nyonya Yu memakan apel sesaji sisa makanan siluman ular hijau. Alhasil, racun pun masuk ke dalam Nyonya Yu. Karena kesalahpahaman itu, Bai Suzen meminta maaf dan memohon kepada siluman ular hijau untuk memberikan penawarnya. Lalu diberikanlah botol kepada Bai Suzen. Dan ketika Bai Suzen telah pergi, siluman ular hijau tersenyum licik dan mengatakan bahwa Bai Suzen adalah ular yang bodoh. Scene pun berpindah. Terlihat biksu sedang berjalan dan berhenti di depan pedagang. Dan tanpa pikir panjang, sang pedagang pun memberikan sedekah kepada Biksu Fahai. Biksu Fahai pun menjelaskan bahwa ia tidak meminta-minta dan lanjut bertanya kepada pedagang apakah ia pernah mendengar berita aneh tentang siluman. Pedagang ingat akan seringnya terjadi kasus anak tunggal yang hilang di kota Lin'an. Masyarakat menganggap ada setan di kota itu. Biksu pun menyimpulkan bahwa mungkin iblis tersebut masih di kota Lin'an. Scene berpindah pada Bai Suzen yang sedang berjalan. Tiba-tiba ia berhenti karena ia mencium bau darah kuat yang mirip dengan bau setan semalam. Dan ternyata bau itu berasal dari botol penawar yang telah dicampuri dengan darah iblis. Bai Suzen pun mencoba untuk menetralisirnya. Akan tetapi tak jauh dari situ terdapat biksu. Dan tongkat yang ia pegang pun bereaksi terhadap bau darah yang telah dikeluarkan Bai Suzen. Bai Suzen pun melanjutkan perjalanannya, akan tetapi dihadang oleh biksu. Ketika biksu akan melenyapkan Bai Suzen dengan mudah menghilang dari hadapan sang biksu dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Dengan cerdik, Bai Suzen membuat tipuan dengan mengarahkan bayangannya ke tempat yang berbeda, sehingga biksu tersebut pun mengejar bayangannya. Sambil menunggu situasi aman, Bai Suzen pun berubah menjadi ular dan bersembunyi di kamar yang ternyata kamar itu adalah kamar Susian. Tak lama kemudian terlihat dua perempuan sedang berdebat di depan kamar tersebut. Salah seorang memaksa untuk masuk yang bernama Ruyi dan teman dari Ruyi tersebut mencoba untuk menyegahnya yang bernama Xin Xiang. Ruyi pun mendapat ide gila, yakni ia akan tidur di kamar Susian dengan keadaan telanjang agar nantinya Susian dipaksa untuk menikahi Ruyi. Ruyi pun menyelimuti dirinya dengan selimut. Tak lama setelah itu biksu datang dan membuka selimut tersebut. Sontak saja Ruyi pun menjerit dan biksu pun kilaf lalu memalingkan pandangannya. Ketika Susian datang ke kamar, biksu menjelaskan kedatangannya lalu pergi untuk mencari iblis di tempat lain dengan wajah malu. Scene berpindah di luar kamar. Terlihat Susian kebingungan dan dihentikan oleh laki-laki, yang mana dia adalah ayah dari Ruyi sekaligus guru dari Susian. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Ruyi dan Yun Xiang kembali berteriak dan ternyata Bai Suzen dengan wujud ular keluar dari kamar tersebut. Susian pun datang dan dengan sikap langsung menangkapnya. Akhirnya Yun Xiang pun menjelaskan tragedi tadi kepada ayah Ruyi. Merasa malu, ayahnya pun mengomeli Ruyi, tapi Susian membela Ruyi dan menjelaskan bahwa tragedi itu tak seberlebihan yang dikatakan Yun Xiang. Bukannya lega, tapi ayahnya kembali curiga mengapa Ruyi yang telanjang di kamar Susian. Dan Susian pun diperingatkan oleh ayah Ruyi. Sebelum pergi, ayah Ruyi pun memerintahkan Susian untuk membunuh ular itu dan mengambil empedunya untuk dijadikan penawar racun. Merasa tak tega, Susian pun melepaskan ular tersebut di pinggir danau. Dan dari situ Bai Suzen pun semakin kagum akan kebaikan dari Susian. Scene berganti di rumah Nyonya Yu. Terlihat Susian bingung karena belum bisa menyembuhkan Nyonya Yu yang saat itu terbaring. Setelah berdebat dengan Chang Sheng tentang peri, Bai Suzen pun datang dan memberikan penawarnya kepada Chang Sheng. Dan benar saja, penawar tersebut menghilangkan racunnya. Nyonya Yu pun sadar dan berterima kasih. Tak sampai di situ saja, Nyonya menyuruh mereka berdua untuk tinggal sebentar saja di rumah.
Susian dan Bai Suzen pun bergegas ke dapur untuk memasakkan makanan. Saat di dapur, Bai Suzen menanyakan alasan mengapa Susian melepaskan ular putih. Susian pun heran bagaimana Bai Suzen bisa tahu. Susian sempat menduga bahwa Bai Suzen telah mengikutinya. Merasa salting, Bai Suzen pun menepis tuduhan tersebut dan tanpa ia sadari api yang ia kipasi pun membesar. Dengan sigap Susian pun menyelamatkan Bai Suzen agar tidak terkena api. Seusainya memasak, mereka pun makan bersama. Chang Sheng pun lalu mengusulkan kepada Susian dan Bai Suzen untuk pergi ke festival Lentera kota Lin'an, karena sebentar lagi di situ akan diadakan festival besar-besaran. Xin pun berpindah. Terlihat siluman ular hijau sedang melamunkan masa lalunya. Pada waktu itu ia ditinggalkan oleh ibunya karena alasan keselamatan. Di saat ia melamun, ia tak sadar minumannya telah habis. Ia pun kemudian memanggil pelayan. Dengan polosnya sang pelayan menawarkan pesta ular dengan cara memakan daging ular. Sontak saja hal ini membuat siluman ular hijau marah yang membuat ia berubah menjadi siluman. Tak jauh dari situ rupanya biksu tersebut merasakan hawa jahat siluman. Ia pun bergegas dan menemukan siluman ular hijau. Pertarungan pun tak terelakkan. Ketika siluman ular hijau sudah terpojok, Bai Suzen pun membantunya dan mereka berdua pun selamat. Xin berganti di tempat Susian belajar. Terlihat Yuri memaksa Susian untuk menemaninya melihat festival Lentera. Namun Susian menolaknya. Dengan cerdik, Ruyi pun mengancam akan memberitahukan ke ayahnya bahwa Susian diam-diam memiliki pekerjaan lain. Akhirnya dengan ancaman tersebut terpaksa Susian pun menuruti keinginan Ruyi. Dengan syarat Ruyi tidak akan memberitahukan bahwa ia keluar bersama Susian. Xin pun berpindah. Terlihat Bai Suzen sedang menikmati festival dan ia pun berjumpa dengan siluman ular hijau, yang mana siluman ular hijau ini sengaja mengikuti Bai Suzen. Singkat cerita, Bai Suzen sempat berpapasan dengan Ruyi di toko baju. Ruyi kemudian berkomentar tentang selera pakaian Bai Suzen yang kurang modis. Merasa tidak punya pilihan, Bai Suzen pun langsung mengikuti gaya berpakaian Ruyi. Xin berganti di depan toko baju. Terlihat seorang perempuan berbaju hitam sedang berbicara dengan anak perempuannya. Ia menawarkan sapu tangan yang memiliki corak, dan jika anak tersebut mampu mengingat kain itu maka anak itu bebas memilih semua yang ada di toko. Tapi anak itu menolaknya dan ibunya pun datang untuk menjemputnya dan mengucapkan terima kasih kepada perempuan misterius ini. Setelah anak itu pergi, wanita itu terlihat marah dengan berkata bahwa dia akan mendapatkan anaknya. Ya, dia adalah siluman kelabang yang sudah berusia 3000 tahun. Xin pun berpindah. Terlihat Bai Suzen berada di toko Lentera, yang mana bila ia dapat menebak teka-teki di Lentera dengan benar, maka ia berhak memilih Lentera manapun. Bai Suzen kemudian memilih untuk menuliskan teka-teki. Singkat cerita, Susian dan Ruyi juga ke toko Lentera itu. Tak sengaja Susian menemukan Lentera dengan teka-teki yang cukup menarik, dan ternyata teka-teki itu ditulis oleh Bai Suzen. Akhirnya Susian pun menjawab teka-teki tersebut dengan teka-teki pula, dan semua pengunjung toko pun kagum atas kecerdasan Susian. Xin berganti. Terlihat seorang perempuan misterius yang sama yang menawarkan kipas kepada anak laki-laki dan memberikannya hadiah berupa saset. Anak itu pun menerimanya dengan senang hati. Sementara Bai Suzen dan siluman ular hijau heran ketika kembali di toko Lentera, karena Lentera dari Bai Suzen tadi sudah hilang, dan sang pemilik toko pun memberikan Lentera titipan milik Susian yang berisi teka-teki. Kemudian setelah Bai Suzen pergi, biksu masih mencari-cari keberadaan dari iblis. Xin berpindah. Terlihat Chang Sheng yang sedang membeli topi di toko milik perempuan misterius tadi. Karena uangnya kurang, sang pemilik toko ini pun mengikhlaskannya, bahkan memberikan hadiah yang sama seperti pembeli-pembeli sebelumnya. Xin berganti. Terlihat seorang perempuan berjalan di antara kerumunan. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan pemilik toko, tapi kali ini dia bertopeng. Dan di saat yang sama terlihat Susian dan Ruyi berjalan bersama. Di belakangnya terlihat orang-orang sedang berlari. Akhirnya kejadian tersebut menyebabkan Susian dan Ruyi terpisah. Nasib yang sama dialami oleh Bai Suzen dan siluman ular hijau. Mereka pun terpisah karena gerombolan orang-orang yang berlari. Susian bingung. Ia melihat seorang wanita dengan gaun yang mirip dengan yang dikenakan oleh Ruyi. Ketika Susian mencoba untuk melindunginya supaya tidak terlepas lagi, ternyata yang ia temui bukanlah Ruyi, melainkan itu adalah Bai Suzen.
dan film pun bersambung.